'Cause we love it all, nothing lasts forever. I'm sorry I can't be perfect. Letting us chill in, waking up, go back up. Sorry I can't be perfect. Oh, balik lagi di Apaan Sih di TV. Dan kita masih di Ngusik, ngobrolin soal musik. Asik. Wih deh. Musik, ngobrolin soal musik. Gila, Mas. John. Ya, masih sama gua tentunya, dan balik lagi bareng Bule Vidi ya kan. Yoi deh. Jadi gimana Pe? Apa tuh Pe? Nah, gimana kabar gitu kan? Kita udah lama nggak tag bareng lagi ya kan. Yoi. Dan kali ini gua ada berita menarik nih di musik kali ini nih John. Oke. Wih, gila, tentang kemundurannya si David Destroyer. Wow, Basisnya Simple Plan John. yang emo juga setelannya. Itu ntar kita bahas gitu kan, pasti bakal menarik banget ya sih Pe, ya kan. Udah gitu kan kenapa bisa dia keluar dari Simple Plan, karena memang sebenarnya dia tuh keluarnya tuh udah dari September gitulah, September kemarin. Dan ya gue bahas di sini aja biar seru, soalnya banyak juga dari para fansnya itu yang mempertanyakan gitu. Mempertanyakan tentang si Davidnya itu. Iya, kenapa dia bisa keluar nih gitu. Soalnya gue juga dapat kiriman DM gitu supaya ngebahas sama saudara bule ini di Ngusik kali ini ya. Bakalan seru kayaknya John ya, bakalan seru tuh gitu kan. Ini kayaknya dengernya wow banget nih. Iya, balik lagi di sini gue jelaskan. David Destroyer, basis dari Simple Plan Pak. Jadi dia udah 20 tahun berkarir, sayang banget karirnya kali ini hancur karena ya gitu. Di sini dijelaskan di artikel yang gue baca ya gitu, mengundurkan diri itu akibat pelecehan seksual Pak. Sama kayak si Sama kayak drummernya Pierce the Veil. Tapi bedanya kalau drummernya Pierce the Veil ini kan pedofil. Kalau ini enggak. Ini pelecehan gitu kan. Selama di band Kanada ini kan, dia selama di Simple Plan gitu kan. Nah, jadi kayak gitu Pak. Pengunduran diri tersebut disampaikan sendiri oleh si David ya kan di akun Instagram pribadinya ya kan. Belakangan berita ini membuat dia sadar bahwa yang dia lakukan kepada sejumlah perempuan telah merugikan mereka katanya gitu kan. Itu dia ngomong dia di Instagram, dan semua postingan-postingan dia selama berkarir sama Simple Plan dihapus semua di Instagramnya, dan disisakan satu foto doang. Dan dia mengungkapkan bahwa dia salah segala macam. Dia pun meminta maaf atas perilakunya, katanya aku memutuskan untuk keluar dari Simple Plan dan mencari bantuan profesional, maksudnya rehabilitasi untuk jiwa dia mungkin. Aku benar-benar minta maaf atas kejahatan yang aku lakukan kepada perempuan-perempuan itu. Oh, berarti banyak jumlah korbannya, serius sih. Terus pengunduran diri sang basis pun dikonfirmasi oleh Simple Plan sendiri ya kan. David Destroyer keluar dari band untuk menyelesaikan masalah pribadinya gitu kan. Jadi ada kemungkinan nggak sih Pe dia untuk balik lagi? Bisa jadi ya. Jadi karena ini kan bukan narkoba ya kan. Ya mungkin lu rehabilitasi jiwa aja dulu. Mungkin menenangkan gitu kan? diri dia. Benar. Karena kan sekarang zaman sosmed. Iya benar. Terus kata pihak dari manajemennya Simple Plan juga katanya, kami akan memanfaatkan waktu untuk berhenti sebentar, refleksi dan berusaha mencegah masalah yang sama terjadi lagi untuk David katanya. Jadi David divakumkan dulu. Berarti dia tidak keluar karena tapi mencari additional tetap. Additional enggak. Simple Plan additionalnya untuk di bass tech nggak ada Pe. Selama ini gue lihat. Jadi hanya gitar 2, udah gitu drum sama si vokal sendiri. Jadi memang dia tidak menggunakan ya. Gue nggak tahu kalau di belakang ada, tapi ternyata di bass technya tidak ada. Karena ya mungkin sosoknya David ini tidak tergantikan sosok imonya Pe. Gitu. Paling imo ya kan John ya. Paling imo banget gitu kan. Udah gitu lebih parahnya lagi ya kan, gara-garanya awalnya sih simple. Jadi ada korban menceritakan perilaku David di akun Instagram. Dia bikin akun Instagram anonimus atau nggak jelas, mengatasnamakan korban. Katanya mengatakan bahwa David ini mengincar penggemar-penggemar untuk
Dicus dicus ya kan. Udah gitu lebih parahnya lagi, dia menggunakan ancaman, mengancam menghentikan penggemar untuk pergi ke konser atau membuatnya meninggalkan konser jika dia di sana. Jadi kayak lu jangan datang lah ke konser lah, lu ribet lu segala macam gitu, supaya dia nggak ngomong ke media mungkin gitu-gitu. Dia sering lelucon-leluconnya tidak pantas gitu sama fansnya juga. Dan ada juga yang katanya dia di bawah umur, kemudian kalau yang udah usia dewasa, dia lebih mengejarnya ke EOS atau seks. Jadi kalau di bawah umur cuman ya mungkin di grepe-grepe doang apa. Oh tapi sebenarnya sama kayak Mike Fuentes coy. Sama ya. Terus udah gitu gini, di akun Anonymous itu bilang katanya menurutnya banyak korban selain dirinya yang takut mengungkapkan hal ini katanya aku tahu di sana ada lusinan gadis yang diperlakukan seperti ini. Mereka takut untuk berbicara tentang hal ini karena dia ada di band besar Simple Plan katanya. Jadi korbannya ini merasa kayak gue nggak bisa apa-apa nih dilecehin sama si David gitu kan. Karena ya lu sosok public figure gitu. Artis besar jadi nggak bisa ngerasa apa-apa korbannya gitu. Menurut gue cukup miris sih di saat anak band, kenapa tragedinya harus seperti ini mulu sih bener gak? Baru kemarin kita bahas Mike Fuentes yang pedofil, ternyata ini pedofil plus pelecehan juga sama yang umurnya udah dewasa. Menurut lu gimana selaku lu anak band gitu kan? Gimana John? Miris kalau gue sih. Kalau gue pribadi ya, di band gue sendiri, kalau emang grupis itu ya emang kita pernah ada ya. Betul. Pernah ada yang masa seperti ini. Betul. Gak gue pungkirin juga. Grupis itu otomatis kita juga ada yang suka ya kan. Benar. Nah, itu mah dari kita pribadi sama di diri dia sendiri. Benar. Dan karena kalau untuk di itu emang gimana ya, manusiawi lagi, balik lagi ke diri kita sendiri. Bener sih. Mungkin dia dibilang mungkin di diri dia sendiri bahwa ya mungkin gue famous, gue ganteng, gue keren, gue basis di band besar, ya udah gue bisa kasar kata ngelecehin wanita-wanita ini dengan mudahnya gitu kan. Berarti basically emang dia kacau nih perilakunya, bener nggak? Nggak mencerminkan seorang public figure. Biasanya kan orang mencerminkan public figure itu lebih bisa menata diri dia. Oke lah, lu playboy, oke, anak band pasti seperti itu, tapi paling nggak kelasan dikit dong. Jangan lu ngelecehin ibaratnya grupis lu gitu kan. Paling enggak kan ada yang bisa lagi, misalnya lu ngelobi model apa gimana yang tarafannya lebih tinggi. Jadi mereka ibaratnya suka sama suka tidak akan komplain. Tapi kalau ini lu namanya ngefans, lu mau nggak ketemu sama gua nih dinner gini, nggak taunya lu EOS ya kan jadi kasus akhirnya kan. Dia merasa mungkin nggak terima gitu digituin sama si David ya kan. Kayak gua kayak mungkin nggak gini, mungkin dia tuh mau eksis lah ya. Betul. Bisa jadi kayak gitu ya. Kemarin juga kasusnya Mike Fuentes juga gitu kan. Jadi emang fansnya ini kayak pengen diangkat ke media bahwa gue udah pernah nih EOS sama Mike Fuentes, atau gue udah pernah EOS sama David. Gitu kali ya ya. Mungkin salah satu itu dia, dan salah satu lagi kemungkinan dia nggak mau ngelepasin David sama misalkan yang dia suka di bandnya itu suka sama cewek lain karena saking kecewanya, mungkin kayak gitu dia. Bisa jadi sih. Jadi kayak gitu. Namanya manusia, kita kan nggak tahu Pak. Bener. Tapi ya gue sih gimana ya? Gak gue kira sih sosoknya David tuh menurut gue diem loh Pak. Dia kalau misalnya kayak diwawancarain apa yang lebih banyak ngomong si Pierre-nya gitu kan. Memang karena dia frontman-nya gitu kan. Tapi si David tuh diem kalem sangean anjing. Manusia lah. Iya manusiawi gitu kan. Ya memang kalau nggak gue pungkirin si David paling keren, sosoknya emo banget. Di era itu emo banget ya kan, pakai rambut, piercingan, dan gayanya di saat teman-temannya cuma pakai kaos celana 3/4 ala Popang karena Simple Plan Popang, dia emo, kemeja panjang, dasi ya kan, pakai sifat-sifat gitu. Anjing emo banget ya kan. Itu berbeda kan, berbeda karakter, tapi keren sih menurut gua gitu sih. Wah, kata gua ya di Indonesia pun banyak ya kayak banyak gitu. Ya, banyak di Indonesia. Kalau termasuk ya nggak, Bang Bule emang nggak kayak gitu ya. Di Indonesia pun banyak. Hanya nggak kayak expose mungkin. Hanya nggak kayak expose. Artis pun yang sejauh-jauh lah kita nonton di media ya kan. Artis aja yang banyak yang narkoba atau apa ya. Oh iya benar. Benar nggak di Indonesia? Benar. Tapi balik lagi sih Pe, kalau kayak narkoba itu gue bilang sih memang umum ya kalau di selebritis atau enggak di band-band rock ataupun metal dan segala macam. Tapi ini kasusnya pelecehan nih menurut gue tuh fatal gitu. Kayak kasar kata gini Pe,
lu ya mohon maaf ya, lu kayak nggak mampu beli passion aja gitu. Lu kan artis, lu bisa beli model yang mahal apa? Kenapa lu harus melecehkan fans lu yang udah rela menyisihkan uangnya buat beli album lu, buat mendukung band lu, buat tinggi, merchandise segala macam. Tapi kenapa lu lecehin gitu? Itu menurut gue sih nggak logis gitu. Ya kalau misalnya sekedar kayak cuman say hi, ngobrol-ngobrol, mungkin hanya sekedar pembatas itu, ya oke menurut gue sih. Itu yang gue lakuin dulu di sama grupis-grupis gue. Lu pun mungkin begitu, Tapi kita nggak di luar jalur, nggak kita manfaatin mereka. Ya padahal kan mereka udah support kita loh. Iya, beli apapun yang kita jual, maupun album fisik, maupun misalnya merchandise kita, harusnya jangan kayak begitu, bener gak sih? Ya bukannya gue gimana, bener gak? Kita tenar karena dia. Betul. Kita bisa kemana-mana karena dia. Karya kita didemenin sama musik-musik kita disukain sama karena dia. Iya, karena grupis atau fans gitu. Apalagi ya mungkin kalau Simple Plan lebih banyak ke wanita, soalnya lagu-lagunya memang mellow. Ya, dibandingin Bapak Bule ini yang teriak-teriak gitu, nggak cuman cowok gitu kan, mungkin cowok setengah cowok gitu suka juga dengan Bapak ini. Hanya Bapak ini tidak ngeladenin gitu, karena Bapak ini profesional gitu. Itu jadi ya bener kata kata Bang Vidi sih benar. Jadi lu bisa meroket itu berkat fans. Tapi kalau kasusnya begini nih, lu bisa jatuh lagi. Oh ini parah, Simple Plan sempet down kemarin gitu kan. Akhirnya dia di 2021 memutuskan si David ya rehat sementara gitu kan. Udah gitu mungkin di awal tahun ini mereka udah jalan lagi sama bandnya. Dan gila, gue bilang amat disayangkan gitu di saat Pierre mengumumkan kita jalan tinggal berempat. Menurut gue miris, Jangan. Gila lu. Seorang backing vokalnya si Pierre yang selalu ini nyaut-nyautin kalau di backstage, ya kan, yang sering mengundang orang lebih banyak si David dibandingin dua temennya yang kasar kata notabene tidak buat nge-backing. Kan biasanya kalau di atas panggung itu yang berperan itu antara backing sama vokalis kan. Jadi kalau misalnya nggak ada backing juga lu agak berat. Kayak Bapak ini kalau scream nggak ada backingnya juga berat. Itu nggak dipungkiri. Itu memang statistik kita di atas panggung gitu kan. Profesional. Benar. Nah akhirnya sekarang ritmenya dia bukannya palanya botak, yang satu lagi. Iya gitulah pokoknya ada dan ntar lu searching gitu kan. Dia akhirnya yang jadi backing vokalnya, basisnya tidak ada di atas panggung. Gua kagetnya waktu fans Warped Tour kemarin itu udah gitu kok si David absen. Sebenarnya dia itu absen itu udah semenjak dari setelah baru-baru mulai manggung lagi di luar negeri itu. Baru-baru abis selesai COVID kemarin, dia mulai ada panggungan lagi. Gue lihat di media kok David tidak ada. Gue kira dia absen sementara, tapi alangkah kagetnya gue di saat ada orang nge-DM gue bilang, kenapa David bisa keluar sih bang? Lu tahu nggak alasannya apa? Wah coy, ini keren nih, iya kan? Keren nih, lu keren men. Jadi, ternyata gue baru tahu. Dan Simple Plan mengupdate, inilah sekarang kita berempat, kata Pierre. Sedih banget John. Gila sih tuh, lu jalan udah 20 tahun John, susah senang bareng, ngerintis dari lu masih muda, masih nggak punya apa-apa, sampai sekarang mungkin lu bisa punya istana ya kan, mobil mewah gitu kan. Tapi lu harus ditinggalin fans lu gara-gara masalah seperti ini. Oke lah kalau misalnya masalah kayak mungkin Vidi, si Bang Vidi Bule ini vakum karena mungkin ada masalah tertentu, tapi dia tidak menyalahi hukum udah paling parah. Oke lah lu ketangkap gara-gara narkoba, tapi lu tidak dikeluarkan, lu masih bisa balik. Contohnya kayak Semi Krispati, cabut beberapa second dekade dia balik lagi. Bener nggak sih? Nah gitu kan. Ariel kasusnya videonya bagus nih. Kita tunggu video Bang Ariel ya kan. Itu balik lagi nggak ngaruh. Tapi ini kasusnya sebenarnya sama sama Ariel ya. Gimana sih Pak ya? Bingung saya. Tapi rockstar memang rockstar seperti itu. Tapi kenapa lu harus melecehkan fans kalau Ariel tidak melecehkan fans? Melecehkan fans. Dia sama artis lagi. Iya. Hebat Pak ya. Iya. Bagusan kayak gitu. Jadi nggak ada yang dirugikan. Ariel suka sama suka gitu kan. Loh kita kenapa ngebahas Ariel men? Ariel tidak keluar. Iya. Penilaian lainnya yang keluar ya kan, mungkin tension. Kalau gue sih pribadi, kalau misalkan ada personil luar kayak gitu, ya lu jangan ngeracain grupis. Kalau lu sama cewek lu ya it's okay, not problem, iya kan? Iya kan? Gue mah bodo amat, asal jangan grupis yang iya. Tapi ini gila lu, mungkin gini kali siapa David ini mungkin dari kota ini lu lecehin, manggung di sini lu ngelecehin, jadi kayak seolah-olah ya namanya pemangsa kan. Iya bener gak sih Pe? Gue rasa agak serem sih kalau memang kayak begitu sih.
jatuhnya gitu kan. Ya jadi balik lagi Pe. Balik lagi nih. Menurut lo nih, misalnya udah mulai bego nih. Kalau dia udah niru-niru gue udah mulai bego nih. Menurut lo nih Pe. Menurut lu, Pe. Sebagai anak band, kalau memandang kayak gini gimana? Mana kayak ini? Bagus. Anjing bilangnya bagus. Gue dulu pun pernah. Gue manggung di kota-kota orang. Jujur ya. Tapi gue bukan grupis. Oke. Orang. Yang benar-benar suka sama lu. Dia nggak tahu band gue. Gue kenalan atau gimana. Setiap gue ke kota-kota orang kenalan. Ya, rambutnya panjang. Mungkin jadi. Punya. Enggak. Goblok anjir. Ya jadi gue pun pernah kayak gitu. Terus? Tapi gue bukan grupis yang gue pacarin. Sampai dia naktir, sampai dia ngajakin check-in, Pak, demi Allah. Gila nih. Mungkin kalau misalnya lu masih hidup lu bisa komen di bawah ya cewek-cewek itu. Dulu. Dulu mah belum ada orang, John. Oh iya, mungkin masih gue muda. Emang sekarang udah gak muda ya? 18 tahun. Oh iya, kurangnya. Lanjut. Ya mungkin namanya rockstar, kita hidup apa ya? Wajar lah disukain semua orang atau gimana, apalagi gua gitu loh. Di Indonesia pun banyak. Sorry gue potong. Konotasi disukain semua orang berarti kaum pelangi juga suka sama lu. Wah, Lanjut. Nah mungkin ya namanya rockstar gitu hidupnya. Ya kan bener gak Pak? Lu pernah ngerasain rockstar? Gua sih gak pernah merasakan rockstar banget. Rockstarnya dikit-dikit aja. Dikit-dikit beda sama Bang Bule. Kalau Bang Bule rockstarnya tinggi di atas jatuh. Dan gue udah mungkin mencari jati diri atau gimana? Emang gini. Kenapa sih Pe lo memutuskan buat mencari jati diri itu? Apakah memang band tidak bisa menunjang lo buat menemukan jati diri seorang bule itu seperti gini apa? Gue tuh pengen jadi sosok di luar panggung. Apa lu terkekang sama panggungan apa gimana? Kan banyak juga kejadian kayak gitu kayak Kurt Cobain tidak suka dia menjadi terkenal, goblok. Orang pengen jadi terkenal susah. Dia udah jadi terkenal dia katanya terikat bla bla segala macam karena narkoba. Kalau gue nyari jati diri kenapa? Gue nyari jati diri karena gue pengen kedepannya pengen ya rumah tangga atau gimana ya kan, capek lah kayak gitu. Kalau di band tuh capek capek lagi misalnya gue kegiatan begitu capek, maksudnya panggung gitu kayak iya bener. Terus gue juga pengen punya rumah tangga lah, gila, punya anak, punya keturunan ya bener gak? Bener, tapi balik lagi kan itu kan sebenarnya bisa orang sipirnya Simple Plan aja manggung itu perform itu di atas panggung ditemenin sama anak sama istrinya nggak ngaruh John, mungkin kan beda dulu persepsinya mungkin beda ya kan. Dulu juga mantan ini gue juga kan ini ex-wife dia tetap nemenin gue, tetap nemenin, nggak ngaruh ya Pe ya. Nah semenjak itu gue udah rockstar begajulan gue. Tapi gini sih Pe, sorry gue potong nih Pe, semakin lu jadi rockstar itu apa semakin hidup lu hancur yang lu rasakan? Iya sih gue ngerasanya gitu Pe, makin hancur jujur sih. Dan apa ya itu yang karena rasain ngaruh ke band juga. Setiap hidup rockstar, ayo ketemuan, ayo jalan, kamu kemana? Yang satu nelfon lagi, kamu di mana? Aku udah nungguin ini. Yang satu lagi, kamu jalan jam berapa nih? Aku udah ganti. Itu makanya udah itu dari sudut kalau wanita ya. Tapi kalau dari sudut kayak misalnya tiba-tiba besok kita ini yuk. Misalnya dugem gitu nokip itu mungkin hal biasa bagi rockstar ya kan, mungkin biasa nambah hancur hidup lu makin hancur juga sih. Iya bener nggak jadi gini Pe, kita nggak bisa nolak kita nggak enak disangka sombong. Sedangkan itu kadang-kadang yang ngajakin kita buat kayak begitu entertain gitu orang-orang yang mau ya kan IO kita, masa iya lu nggak datang mau di entertainin di klub ya kan. Bener. Mana nih vokalisnya gue undang ke sini nggak datang, besok mah nggak usah lah gue undang lagi di acara gue, rata-rata kayak gitu. Jadi bikin hidup kita hancur guys. Ya kan Pak ya, itu apalagi dia nih, dia jujur aja dulu gue tahu banget dia gitu kan. Wah pokoknya kalau misalnya di entertainin orang pokoknya lu sampai jungkir mabok gitu kan, itu bikin dia hidup dia nambah hancur. Bener sih, bener yang lu bilang. Jadi lu nggak bisa jadi kayak manusia seutuhnya. Mungkin ini yang dialamin David gitu, misalnya wah gue selalu dikelilingin wanita, ya udahlah gue pakein aja cewek, nggak ngaruh juga. Ternyata diangkat ke media, hancur lah karir lu tuh. Bodohnya dia tuh begitu kan. Kalau lu nggak mungkin lu hidup lu hancur sama tokipan doang, terus udah gitu jam hidup tidur tidak teratur. Itu hingga sekarang gua gara-gara efek samping dari jiwa-jiwa kita naik karena rockstar itu begitu, hidup jadi tidak teratur ya kan Pak ya kan. Teratur kok parah sih, istirahat kurang, dan lo
sebelum di luar manggung itu kan gue waktu itu model juga tuh gimana ya? Oh iya, Doi model juga. Model aja. Model Kristo. Model juga atau Iya, apa? iya. Kan iklan juga waktu itu gue. Iya. Terus gimana nih? Sorry gue potong nih. Gimana lu gini Cipe? Ada ininya nggak sih? Kayak misalnya lu dari seorang vokalis band Screamo, tiba-tiba lu disuruh jadi model katalog goblok. Lu pernah nerima job kayak gitu nggak sih, John? Terima manusiawi lah. Nggak, kenapa? Karena kan ya, Duit. Citain ya vokalis. Iya, emang bener lah. Iya bener Bener nggak sih? Bener. Manusiawi. Dia nggak sekarang juga begitu sih, masih Kita terima nggak job. idealis. Iya, dia memang nggak idealis, gue akuin. Emang keren sih cara pandangnya si Nggak bule idealis, ini. jangan dulu hidup idealis. Idealis itu untuk hidup lo terpuruk. Iya Lu idealis, wah najis bener lu katalog. Iya, katalog apa sih? Gue nggak mau lah pakai katalog Brand-brand itu. Apa brand apa? Iya. Tolonglah kalau ada brand endorse. Iya. Lanjut. Nah mungkin itu jangan idealis, hidup tuh nggak boleh idealis. Bener. Begitu juga dengan cara pandang kita terhadap musik. Jangan lu idealis, men. Jangan Gitu. lu udah rockstar, lu manggung di panggung kecil, jangan nolak. Ini nih ya, oke Pe, kita bahas Pe, lanjut Pe. Nah. Gitu. Jadi kadang-kadang gini John, kadang-kadang juga ada beberapa ya, sorry ya, misalnya dulu teman main gue di acara-acara gig gitu kan, bandnya bukan sebesar Bang Bule. Kalau bandnya Bang Bule memang udah punya IO sendiri dan acara besar. Ini gue cerita tentang teman-teman seperjuangan gue gitu kan. Misalnya Pe, ya sorry nih, gue nggak sebutin nama lu di sini kan. Misalnya, weh, besok ngisi yuk di acara gigs temen kita nih gini. Pak, panggungannya kecil, partnya nggak oke, udah gitu alat yang disediakan kan wajib kita bawa alat Pe. Mungkin dia alatnya ada yang kurang, enggak lah gue nggak bisa Pe. Kata gue anjing, sombong banget, beda sama bapak ini. Kalau bapak ini Pe, besok featuringan yuk, nganplak, mau. Itu bedanya. Kenapa sih Pe ada orang star syndrome goblok kayak begitu? Itu gue alamin dulu sampai gue bilang, jadi gini, sombong banget tai, lu bukan superstar men, lu belum kayak dia udah bangun di luar negeri aja udah begitu ya anjing. Si tai ini kalau kesana nggak pernah ngajak gue masalahnya. Nah mungkin lu di Tangerang ini ya jujur ya, Iya. Gua akuin ya. Betul. Lu naik sedikit aja udah ngerangak. Iya. Kenapa gua nggak mau manggung di sini di daerah gua dulu? Karena begitu. Nah, gua manggung di luar mulu. Jangan bener nggak? Betul. Nama gua ya terkenalnya di luar. Bandung. Ini Jakarta lah, tidak Tangerang gitu kan. Tangerang baru gua. Betul. Gas gitu. Bener-bener. Karena gua asal tetap gua bawa anak Tangerang. Ya. Nah jeleknya anak-anak di sini tuh dulu begitu. Iya Pe. Daripada gua diusik, mendingan gue mental. Mendingan kita musik. Kalau asik tentang Iya, musik. iya. Jangan lupa di subscribe, di like. Lanjut. Nah mungkin ya gitulah jeleknya. Ya. Lu belum sebesar rockstar lah gitu. Jangan lu dari panggung kecil lu bisa naik. Jangan lupain panggung kecil. Mungkin balik lagi kita ke Simple Plan. Menurut lu nih Pe, akankah gitu kan si David ini balik lagi? Gila, ada back soundnya bro. Wah, back sound bro. Gimana? Akankah si David sang basis ini menurut lu nanti suatu hari pulang? Menurut lu apa dia udah malu? Soalnya dia kayaknya hancur banget sih hidupnya. Jadi hancur banget gara-gara ini yang kalau gue lihat di sosmednya dia tuh. Menurut lu gimana Pe? Apakah bakal balik? Menurut lu? Akan balik lah. Tapi kan memang jiwanya di Simple Plan. Menurut gue dia lagi rehabilitasi dulu. Tapi balik lagi Pe, kalau memang fansnya masih terima sih. Sebagian fansnya mencibir lu, parah lu. Rata-rata netizen nih. Tapi balik lagi Pe, lu kalau udah di atas panggung, yang ada lu hancur banget kalau cara lu kayak begitu. Kalau misalnya sosok lu udah nggak diterima, bener nggak sih? Mungkin jadi. Beda sih sama narkoba, soalnya ini beda kasusnya coy. Kalau misalnya lu narkoba mah oke, rockstar men. Tapi ini kasusnya pelecehan coy. Udah kacau. Menurut lu gimana John? Tapi menurut gua sih nggak ada David sih sebenarnya sama aja, hanya sosok di atas panggungnya yang berbeda dan biasa berlima tinggal berempat. Menurut gue cacatnya di situ aja sih, nggak ngaruh soalnya basis. Kalau drummer sama vokalis cacat baru Pe. Balik lagi yang kita bilang kemarin masalah Mike Fuentes itu memang cacat karena tidak ada sosok ini, hanya masih bisa melengkapi. Di band itu yang nggak bisa tergantikan di personil itu di band, di formasi band drummer sama vokalis. Itu sih bener loh. Itu drummer tuh vokalis terutama Pe. Drummer itu musik, di jiwa musiknya, di aransemen musiknya. Iya. Tempo atau apa di. Bener di drummer. Kalau vokalis di jiwanya. Bener sih. Di jiwa bandnya itu.
poros depannya itu. Susah ya John ya. Kalau vokalisnya mukanya kayak siapa ya, jelek gitu nggak bakal ngejual juga. Tapi lu jangan salah ya, mukanya kayak kampret aja ngejual Ben. Ben. Itu karena apa ya? Dengan siapa semalam ngapain? Tolong deh. Jangan nyanyi lah. Tapi dia sering kalau main gitar-gitar sama gue lagunya itu sih Bang. Lanjut ya. Gimana Pak? Lanjut apanya nih? Apa kek? Ngomongin apa gitu kan? Ada yang mau ditambahkan mungkin buat fans-fansnya Simple Plan yang menurut gue sedikit kecewa dengan pengunduran David akibatnya kasus pelecehan ini, gimana Pak? Mungkin ada fans Simple Plan yang di Indonesia pasti mereka kalau banyak dong. Fans di Indonesia jangan terlalu terpengaruh dengan sosmed mungkin atau gimana. Lu fansnya David ya. Lu jangan terpengaruh dengan sosmed. Namanya sosmed mungkin salah satu dia mau naik namanya tuh fansnya itu. Iya sih. Mungkin karena cemburu. Iya. Bisa jadi karena cemburu. Benar. Si David nggak boleh kena deket sama cewek lain. Bisa jadi. Ya, bisa jadi sih. Ada dua kemungkinan. Nggak mungkin. Ya mungkin wajar lah si David belum punya istri kan? Belum. Ya wajar. Kalau kata gue mungkin kalau udah punya istri nggak mungkin. Beda cerita. Nah itu baru bajingan. Iya benar. Ya jadi disimak ya para fans-fansnya Simple Plan ya. Apa yang tadi si Bule. Gue pun dulu kayak gitu karena gue belum punya istri, wajar. Kalau udah punya istri mah ngapain gue? Iya tapi kalau udah punya istri udah di belakang aja dikit. Enggak, jangan ditiru ya. Ya mungkin ada yang mau disampaikan, ada itu aja. Ya mungkin sampai di sini aja Pak ya, nanti kita sambung lagi. Kalau bisa gue ada info-info menarik lagi nanti kita sambung lagi bareng Bang Vidi ini ya Kak. Kalau dia ada waktu, soalnya Bang Vidi ini agak susah waktunya kan. Ya mungkin Pak jangan lupa di like, komen, subscribe ya John ya, biar channel ini berkembang untuk orang bego gitu kan. Pokoknya jangan lupa di komen-komenin juga bisanya kalau video itu nggak jelas apa. Pokoknya see you next video. Bye bye.